Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalila Fatma. Saya mahasiswi Magister Ilmu Linguistik Peminatan Penerjemahan dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan metode terapi apa yang biasa digunakan pada anak yang mengalami SLI, khususnya gangguan fonologi. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu SLI. Menurut Redman, Specific Language Impairment merupakan disabilitas berbahaya yang dapat terjadi seumur hidup, di mana tingkat prevalensinya membuat SLI menjadi gangguan yang paling sering terjadi dari semua jenis gangguan komunikasi. Hal ini tentunya membuat SLI menjadi fundamental untuk dibahas lebih lanjut. Adapun SLI itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti neurological basis, language knowledge and access to language knowledge, cognitive deficits, information processing deficits, language learning environment, dan genetic or familial basis. Nah, pada cabang ilmu linguistik, SLI ini juga dapat terjadi, misalnya pada tingkat sintaksis, kata, atau fonologi. Pada tingkat fonologi, gangguan SLI ini dikenal dengan gangguan fonologi, di mana anak yang mengalami gangguan ini tidak memiliki kemampuan untuk menentukan bunyi-bunyi penyusun pada kata yang diucapkan. Oleh karena itu, intervensi atau terapi dalam mengatasi gangguan ini perlu untuk dilakukan. Adapun gangguan fonologi itu berupa gangguan artikulasi atau dislalia, cadel, afasia, dan lain-lain. Nah, apa sih tanda atau gejala bahwa seorang anak itu mengalami gangguan fonologi? Yang pertama, adanya penghilangan atau penghapusan. Di sini, anak cenderung melakukan penghapusan saat ia hendak mengucapkan sebuah kata. Misalnya, saat hendak mengatakan pisang, ia mengucapkannya sang. Atau saat hendak mengatakan gelas, ia mengucapkannya elas. Selanjutnya, ada substitusi atau penggantian. Di sini, anak cenderung mengubah bunyi huruf pada suatu kata. Contohnya itu misalnya saat hendak mengatakan susu, ia mengatakannya cucu. Dapat dilihat bahwa bunyi suara sh atau s itu diubah menjadi c, sehingga menjadi cucu. Selanjutnya ada penambahan. Contohnya itu adalah kursi, namun si anak malah menambahkan e menjadi kursi. Selanjutnya ada distorsi atau suaranya itu diubah, dan yang terakhir itu ada kesalahan tingkat suku kata. Jadi, suku kata yang lemah dihapus oleh si anak. Misalnya, saat hendak mengatakan pesawat, anak mengatakannya peawat. Nah, namun perlu diingat bahwa tidak semua penghapusan, penambahan, atau perubahan suara yang dilakukan anak itu dapat langsung diklasifikasikan sebagai gangguan fonologi. Kadang, hal ini terjadi karena fitur dialek si pembicara. Penyebab dari gangguan fonologi belum ditemukan, tetapi terdapat beberapa faktor resiko yang menyebabkan anak dapat mengalami gangguan fonologi loh. Berikut beberapa resiko yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan fonologi. Yang pertama, ada jenis kelamin. Nah, anak laki-laki itu cenderung lebih rentan mengalami gangguan fonologi daripada anak perempuan. Kemudian yang kedua, ada faktor usia. Nah, alat bicara si anak atau otot-otot yang digunakannya kadang belum berkembang sempurna, sehingga membatasi anak dalam menghasilkan bunyi yang tepat. Selanjutnya, ada masalah pada pra atau perinatal. Misalnya, ibu stres selama masa kehamilan, infeksi selama kehamilan, komplikasi selama persalinan, kelahiran prematur, atau berat badan bayi rendah juga dapat memicu gangguan fonologi pada anak. Selanjutnya, riwayat keluarga atau genetik. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan fonologi lebih cenderung mengalami gangguan fonologi daripada mereka yang tidak. Selanjutnya, otitis media persisten dengan efusi. Nah, hal ini sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran yang juga dikaitkan dengan gangguan perkembangan bicara. Dan yang terakhir, ada gangguan struktural, di mana gangguan struktural pada anak, misalnya seperti ada celah pada langit-langit mulutnya, atau juga terkena sindrom tertentu.
Setelah kita mengetahui tanda, gejala, dan faktor resikonya, apa saja sih terapi yang dapat dilakukan pada anak dengan gangguan fonologi? Berikut merupakan referensi mengenai gangguan fonologi dan terapinya yang tentu dianalisis dan dirangkum berdasarkan 10 artikel jurnal terkait gangguan fonologi dan terapinya pada anak. Artikel jurnal ini merupakan artikel terindeks Scopus yang terbit dari tahun 2012 sampai 2020. Dari ke-10 artikel jurnal ini, metode intervensi terkait gangguan fonologi didominasi oleh kata atau words. Berikut merupakan jenis-jenis intervensi yang telah dilakukan oleh beberapa profesional, peneliti, atau terapis. Yang pertama ada speech error variability, yang kedua ada phonological awareness subtest, yang ketiga menggunakan audiovisual, yang keempat melakukan metode pengulangan kata, mengingat angka, kosakata, dan imitasi, dan yang terakhir ada word variability. Intervensi gangguan bahasa berdasarkan 10 penelitian tersebut dilakukan dari rentang usia 4-12 tahun, di mana sebelum melakukan terapi, terapis akan membuat perencanaan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kondisi gangguan fonologi anak, seperti memilih jenis terapi apa, metode apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas dari yang pertama, yaitu speech error variability, penghapusan dan penggantian kata, di mana terapis berfokus pada penghapusan dan penggantian kata yang dilakukan anak. Di sini terapis melakukan 3 sesi tes dengan durasi 55 sampai dengan 60 menit per sesinya. Di sini penilaiannya tentunya dilakukan dengan pengukuran standar seperti Oral Speech Mechanism Screening Examination, Kaufman Brief Intelligence Test, ada Goldman-Fristo Test of Articulation, dan lain-lain. Dalam melihat penghapusan dan penggantian kata, terapis memilih 3 fonem dengan bentuk dan posisi berbeda berdasarkan rekomendasi MacArthur Bates Communicative Development Inventories. Nah, contohnya di sini ada huruf konsonan, vokal, konsonan, yaitu pada kata cup, sun, dan room. Nah, untuk yang berfokus pada konsonan di awal itu disebut dengan word final position. Untuk yang berfokus pada huruf konsonan di tengah, misalnya seperti jacket, beside, giraffe, ini disebut dengan word medial position. Nah, untuk melihat speech error variability-nya, itu dilakukan dengan cara anak ini menyebutkan kata tersebut. Misalnya, saat hendak mengatakan fish, anak itu cenderung mengucapkan fish, F-nya diganti jadi P. Atau misalnya saat hendak mengatakan fire, anak itu mengucapkannya fair atau fire. Nah, ini disebut dengan speech error variability yang kemudian akan diintervensi oleh si terapis. Selanjutnya, phonological awareness subtest, yaitu intervensi yang menggunakan rima pada kata. Seperti yang kita tahu, rima merupakan satuan vokal dan konsonan akhir di satu suku kata. Dan langkah intervensi yang menggunakan rima di sini dimulai dengan mengidentifikasi rima itu sendiri. Pada tahap ini, anak akan diberikan sepasang kata dan diminta untuk mengidentifikasi pasangan kata yang berima. Misalnya, ada pasangan kata flies dan cries, ada sit dan kit, ada kite dan smile. Nah, si anak harus mampu melihat mana sih pasangan kata yang memiliki rima. Nah, anak kemudian akan memilih flies, cries, dan sit, kit sebagai pasangan kata berima. Selanjutnya, anak diminta untuk mengidentifikasi kata yang tidak berima. Di sini, terapis memberikan 3 atau 4 kata dan anak melihat kata yang tidak berima. Misalnya, pada kata ini, ada 4 kata yaitu blow, flow, slow, dan flew.
Nah, dari keempat kata ini, anak harus bisa melihat mana sih kata yang rimanya tidak sama, yaitu flu. Nah, tahap selanjutnya, ketika anak sudah mengenal kata berima dan tidak berima, terapis memberikan kata berima dan meminta anak untuk mengucapkannya. Dan terakhir, kata-kata berima tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kalimat dan anak diminta untuk menemukan kata yang berima tersebut. Kemudian, intervensi yang ketiga yaitu melalui audiovisual. Terapi ini dilakukan 5 hari seminggu selama 6 minggu dengan hanya 10-15 menit sehari. Adapun 3 sesinya adalah word picture atau kata gambar, word letter atau kata huruf, dan word syllable atau kata suku kata. Di tiap sesinya akan ditampilkan video seseorang yang mengucapkan kata dan anak diminta untuk memilih jawaban berdasarkan kata yang diucapkan di dalam video tersebut. Pada word picture misalnya, sesi ini terdiri dari 11 bagian dengan 40 kata. Saat seseorang mengucapkan sebuah kata, maka anak harus memilih gambar sebagai jawaban yang sesuai berdasarkan pengucapan yang ia dengar. Selanjutnya, pada word letter, sesi ini terdiri dari 10 bagian dengan 40 kata per masing-masingnya. Berbeda dengan word picture, di sini saat anak mendengar sebuah kata yang diucapkan, ia harus menyebutkan huruf pertama dari kata yang ia dengar. Yang terakhir, pada word syllable, sesi ini terdiri dari 6 bagian dengan 40 kata. Di sini, saat anak mendengar ucapan dari video tersebut, ia harus menjawab apa suku kata pertama yang ia dengar. Misalnya, apakah itu cook, kun, ku, atau suk. Selanjutnya, ada pengulangan kata, mengingat angka, kosakata, dan imitasi yang dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama ada nouns word repetition, lalu ada the real words and nouns words, kemudian ada digit memory test, ada lexical test, dan terakhir morphosyntax. Yang pertama yaitu nouns word repetition atau NWR. Ini cukup sering digunakan sebagai langkah awal dalam mengintervensi gangguan fonologi. Nouns word sendiri merupakan sebuah kata yang hanya diucapkan atau digunakan sekali dan tidak memiliki arti. Di sini, terapis menyediakan kata nouns word dengan mengurutkan suku kata dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Terapis akan mengucapkan kata-kata yang akan diulangi oleh anak. Misalnya dari kata yang silabelnya banyak sampai ke yang sedikit, seperti cheddar side, pad line, scone, atau tonogram, rentacle, drog. Yang kedua, real words dan nouns words. Jika tadi hanya terdiri dari nouns words, maka selanjutnya adalah penggabungan kata yang memiliki arti atau real words dengan kata yang tidak memiliki arti, yaitu nouns words. Misalnya, circumstances, ini memiliki arti atau real words, kemudian cheddar side, ini nouns words, dan kemudian clown, yang merupakan real word. Yang ketiga, digit memory test. Nah, tidak hanya melalui huruf, pengulangan deret angka juga dilakukan dalam mengintervensi gangguan fonologi. Pengulangan angka dilakukan secara terstruktur maupun secara terbalik, dimulai dari 3 digit angka hingga terus bertambah sampai anak tidak bisa lagi dalam mengulangi angka-angka tersebut. Misalnya, 100, 101, 102, ataupun kebalikannya, 102, 101, 100. Kemudian dikitnya terus ditambah, misalnya 4873, 4874, atau kebalikannya, dan dikit ini terus bertambah hingga anak nanti tidak bisa mengulanginya lagi. Yang keempat, lexical test atau tes kosakata. Langkah ini terdiri dari 3 tes, yaitu expressive vocabulary, content test, dan word definition. Pada expressive vocabulary test,
anak diminta untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya kata berdasarkan kategori. Misalnya, jika kategori warna, maka anak harus menyebutkan warna dengan sebanyak-banyaknya, di mana terapis akan melihat pengucapan si anak. Kemudian pada content test, saat anak diberikan satu kategori, misalnya warna, maka anak harus memahami fungsi penggunaan kata-kata tentang warna saat komunikasi. Misalnya saat membicarakan pelangi, langit yang biru, mawar yang merah, dan lain-lain. Ketiga, word definition. Di sini, terapis menyebutkan beberapa kata pada anak dan kemudian anak diminta untuk menjelaskan arti atau pemahaman mengenai kata tersebut. Misalnya, saat terapis mengucapkan kata table, maka anak harus menjelaskan atau mendeskripsikan apa sih table itu, atau dalam bahasa Indonesia misalnya pada kata kursi atau piring, dan lain-lain. Yang kelima, morphosyntax test yang berfokus pada imitasi. Di sini, terapis akan mengucapkan beberapa kalimat yang harus diikuti oleh anak. Misalnya, she went to a mall yesterday. Nah, anak harus mengikuti kalimat yang diucapkan si terapis. Atau, Andi pergi ke toko siang ini. Nah, si anak juga harus mengikutinya. Selanjutnya, setelah anak belajar mengenai bunyi dan bentuk kalimat itu, ia diminta untuk memproduksi kalimat berdasarkan gambar yang diberikan terapis. Misalnya, ada gambar burung, maka anak harus membuat kalimat dengan kata burung dan diucapkan kepada terapis. Nah, jenis terapi yang terakhir adalah word variability. Nah, terapi ini menggunakan metode story retell atau menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh terapis. Di sini, terapis memilih cerita yang mengandung sedikit kata atau less words. Fungsinya agar nanti si anak bisa mengeksplorasi kata tanpa harus terpaku pada kata-kata yang ada di dalam buku. Setelah menemukan buku yang tepat, terapis akan membacakan buku itu kepada anak. Adapun buku tersebut terdiri dari 6 bagian. Pada tiap bagian, terapis akan berhenti membaca dan meminta anak untuk mengulangi cerita yang ia dengarkan, menggunakan kata-katanya sendiri tentunya. Pada tahap ini, anak tidak perlu begitu khawatir karena terapis juga akan mengulang kata kunci yang terdapat pada cerita setidaknya 1 kali. Dari ke-10 artikel penelitian, pola yang didapatkan itu adalah mayoritas metode yang digunakan profesional maupun tenaga pendidik dalam mengintervensi gangguan fonologi pada anak didominasi oleh words, kata, atau kosakata seperti pengulangan, penghapusan, imitasi, dan produksi kata. Nah, intervensi ini juga kerap dikombinasikan dengan audiovisual atau hal-hal yang kiranya dapat memudahkan anak saat proses terapi dan meningkatkan rasa ingin belajarnya. Misalnya dengan suara-suara, gambar, dan materi yang menyenangkan seperti cerita-cerita anak. Metode phonological processes ini kerap berhasil tidak hanya saat mengintervensi anak SLI yang mengalami gangguan saat mengujarkan suatu kata, tetapi juga dapat mendeteksi anak terkait kemampuannya dalam menghasilkan bunyi pada kata. Intervensi dengan menggunakan pengulangan, produksi, imitasi, dan lain-lain dianggap efektif untuk melatih kemampuan anak dalam menghasilkan bunyi suatu kata, sehingga penelitian terkait proses fonologi pasti meliputi intervensi kata, leksikal, silabel, dan lain-lain. Jenis dari gangguan fonologi atau phonological disorder itu beragam. Ada yang dipicu oleh disleksia, faktor lingkungan, keluarga, dislalia, afasia, dan lain-lain. Nah, karena perbedaan itu, maka anak-anak membutuhkan intervensi atau materi intervensi yang berbeda-beda pula, yaitu yang sesuai dengan target atau planning dari profesional. Biasanya yang kerap dilakukan itu adalah imitasi dan produksi dari kata-kata, yang mana jenis intervensi ini bisa saja diaplikasikan pada anak umur 3 tahun maupun 7 tahun. Namun, karena perbedaan usia, maka materi dari intervensi yang dilakukan tidak bisa sama. Misalnya, umur 4 tahun tentunya materi yang diberikan pun tidak sama dengan materi yang diberikan pada anak usia 7 tahun. Juga, untuk anak 3 tahun belum bisa diberikan materi seperti story retell yang tentunya kompleks bagi anak seusianya. Kemudian, dilakukannya intervensi juga disesuaikan dengan keadaan si anak.
Misalnya, anak dengan phonological SSD pasti akan lebih sulit memproduksi bunyi yang serupa dengan anak yang berada pada tahap typical development atau cadel, sehingga saat melakukan terapi ada baiknya untuk tidak menggabungkan intervensi anak. Yang terakhir, bentuk fonologi dari kata-kata yang dibangun anak-anak berdampak pada pembelajaran kata-kata baru, pada pemahaman, dan pemulihan leksikon mental. Anak-anak SLI pertama-tama akan memahami makna, setelah itu mereka akan membentuk fonologis kata-kata dalam terapi penamaan gambar, produksi kata, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari seluruh penjabaran tadi, yang pertama, intervensi fonologi yang digunakan saat melakukan terapi pada anak SLI itu didominasi oleh kata atau fonem, karena menggunakan unit terkecil dalam tata bahasa dianggap lebih efektif untuk melakukan latihan dalam menghasilkan bunyi pada kata-kata. Yang kedua, selain dapat mengintervensi anak SLI dengan gangguan fonologi, intervensi ini juga dapat mendeteksi anak apakah ia memiliki kondisi yang baik terkait kemampuan fonologinya. Yang ketiga, metode pengulangan, imitasi, produksi, penghapusan dalam intervensi fonologi dianggap efektif sebagai metode terapi bagi anak SLI karena hasil-hasil penelitian kerap menunjukkan outcome yang baik. Yang keempat, faktor usia dan kondisi anak harus dipertimbangkan saat hendak melakukan intervensi karena jenis gangguan fonologi pada anak sangat beragam. Yang kelima, pola intervensi yang ditemukan dari 10 artikel tersebut dapat saja dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Pertama, medium yang digunakan tidak begitu kompleks, seperti rutin terapi dengan tingkatan kata dari yang rendah hingga ke yang tinggi, story retell, melihat gambar dan memproduksi nama, dan lain-lain yang tentunya mudah untuk diaplikasikan. Kedua, dengan biasa untuk melakukan dan mensosialisasikan jenis intervensi semacam ini, tentunya juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa gangguan fonologi bukanlah suatu hal yang dapat dibiarkan saja. Nah, tentunya solusi yang paling baik dalam mengatasi gangguan fonologi pada anak adalah untuk membawa anak pada profesional atau terapis yang dapat mengintervensi gangguan ini. Oleh sebab itu, marilah kita tetap waspada akan gangguan bahasa ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.